Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua anak-anak di kota Palembang jadi korban penganiayaan pengasuhnya sendiri. Pelaku kerap menggigit tubuh korban. Lepas dari pengawasan, seorang anak yang bermain korek api sebabkan kebakaran satu unit rumah di kota Palembang. Kebakaran lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Kabut asap ganggu aktivitas pengendara. Sebuah mobil pick-up mengalami pecah ban dan terbakar di ruas Jalan Merdeka kilometer 10 Kabupaten Pali. Hasil olah TKP diduga mobil tersebut mengangkut ratusan liter BBM ilegal. Polisi masih memburu sopir mobil yang kabur saat kejadian. Pickup yang diduga mengangkut BBM ilegal terbakar. Mobil jenis pickup ini terbakar hebat di ruas Jalan Merdeka kilometer 10, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Sabtu siang. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil berikut barang yang dibawanya. Sebelum terbakar, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang 5 Talang Ubi menuju Simpang Belimbing, Kabupaten Pali. Namun saat melintas di lokasi, mobil mengalami pecah ban bagian kiri, sehingga mobil oleng dan menghantam sebuah pipa yang ada di pinggir jalan. Polisi menduga mobil tersebut mengangkut ratusan liter BBM ilegal karena ditemukan drum berukuran besar di atas bak mobil. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mendatangkan 1 unit mobil damkar. Jadi diperkirakan diduga mobil ini dengan kecepatan tinggi pecah ban sebelah kiri. Akibat kejadian itu mobil yang sedang membawa minyak melanting ke kanan, lari ke kanan sehingga terbakar. Sedangkan untuk pengendara mobil melarikan diri. Petugas Satreskrim Polres Pali saat ini masih memburu sopir mobil pickup yang menghilang usai kejadian. Sementara guna kepentingan penyelidikan, di lokasi telah diberi garis polisi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kebakaran lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Kencangnya angin serta banyaknya ilalang kering membuat api kian menjalar hingga mendekati jalan provinsi. Kabut asap dari sisa pembakaran bahkan mulai mengganggu para pengendara yang melintas. Dari Jumat hingga Minggu, kobaran api masih membakar lahan yang berada di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 3 hari. Berbagai upaya telah dilakukan Satgas Karhutla Ogan Ilir untuk memadamkan api. Namun petugas terkendala luasnya lahan gambut yang terbakar. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas tidak mudah melakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga dibuat kesulitan melakukan pemadaman lantaran akses kendaraan dan selang yang dimiliki tidak mampu menjangkau titik api. Agar api tidak semakin menyebar, petugas melakukan penyekatan di area yang belum terbakar. Potensi masih terbakar, perkirakan masih terus meluas ini. Untuk tindakan dari Manggala selanjutnya gimana? Tindakan dari Manggala membuat tekat bakar supaya api jangan melebar kembali. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering juga membuat api kini sudah mendekati jalan provinsi. Kabut asap dari sisa pembakaran bahkan mulai mengganggu para pengendara yang melintas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman belakang rumah warga di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang menjadi incaran kawanan pencuri. Aksi pencurian sepeda motor ini membuat warga resah karena bukan kali pertama terjadi di lokasi sekitar.
Pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Kiai Haji Balki, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada Minggu dini hari. Pelaku berjumlah 2 orang. Mereka mencuri sepeda motor yang tengah terparkir. Tidak berapa lama, kedua pria itu lalu berhasil membawa kabur sepeda motor. Tindakan pencurian ini tidak diketahui korban karena tengah tertidur lelap. Korban baru mengetahui sepeda motornya telah raib saat di pagi hari. Menurut keterangan korban, sebelum menggasak sepeda motornya, para pelaku sempat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci kontak sepeda motor. Sebelumnya itu dia, nak ngambil motor yang besar dulu. Motor kami besar kan, motor ada 2 kan. Ngambil dulu motor besar, dah dapat. Ialah dia masuk rumah pakai linggis tadi. Di rumah dia keliling dulu, pecah nyari kunci motor. Ialah dapat di kamar kami. Di kamar kami dia dapat kunci motor, dia langsung lari. Aksi pencurian sepeda motor ini membuat warga resah karena bukan kali pertama terjadi di lokasi sekitar. Sementara berbekal barang bukti rekaman CCTV, pemilik motor telah melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Didi Ransyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang dosen melaporkan kasus pemecatan tanpa pesangon dari universitas swasta tempatnya mengajar. Dirinya berharap Disnaker Sumsel menindaklanjuti penanganan perkara pengaduan yang sudah berjalan selama sebulan. Koni Pania Putri mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Kedatangan mantan dosen perguruan swasta itu bermaksud hendak mempertanyakan perkembangan kasus yang pernah dilaporkan terkait pemecatan dirinya secara sepihak oleh kampus tempatnya mengajar. Padahal laporan tersebut telah diterima pihak Disnaker Sumatera Selatan 1 bulan sebelumnya. Dari hasil pertemuan dengan pihak Disnaker Sumatera Selatan, diketahui bahwa surat laporan telah ditindaklanjuti dengan penyidik. Secara transparan, akuntabel, karena ini waktunya sudah cukup lama. Kami dari pagi di sini sudah dapat titik temu. Mungkin kalau tidak kami datang, kami tidak tahu. Jadi sudah dapat titik temu, komunikasi memang sudah bagus di jam 12 ini, dan penyidiknya juga kami sudah tahu, dan betul kata kuasa hukum saya, kami akan terus memonitor dan mengawal ini agar memang ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Koni yang telah mengajar selama 9 tahun dipecat secara sepihak tanpa alasan jelas oleh universitas tempatnya mengajar sebelumnya. Selain itu, dirinya juga tidak menerima pesangon apapun. Meski permasalahan ini telah berusaha diselesaikan secara internal melalui musyawarah dengan pihak kampus, namun tidak menemukan titik temu. Didi Ransyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.